Ya, selamat datang di video TV server saya. Kali ini kita akan mengerjakan tugas praktikum server, yang mana yaitu melanjutkan praktikum yang pernah kita lakukan. Pada praktikum sebelumnya, kita sudah mengatur DNS server kita agar dapat mengakses alamat www.jarcom.net serta sql.jarcom.net. Nah, kedua halaman ini menunjuk ke Ubuntu default page. Tugas pada praktikum, tugas video ini yaitu untuk pertama, mengubah protokol HTTP menjadi HTTPS secara otomatis ketika si pengguna itu ingin mengakses jarcom.net. Kemudian, yang kedua itu mengganti fungsi sql.jarcom.net untuk membuka halaman phpMyAdmin, bukannya menampilkan si Ubuntu default page ini. Nah, kali ini kita akan mengarahkan alamat sql.jarcom.net ini ke halaman phpMyAdmin. Coba sekarang kita buka terminalnya. Kita masuk ke direktori /etc apache 2 sites available, enter, dan kita lihat isi dari direktori ini. Nah, di sini ada dua file ya, ada 000 strip-default.conf dan default-ssl.conf. Sekarang kita buka 000default.conf menggunakan text editor favorit. Nah, di sini saya akan menggunakan gedit untuk membuka 000. Masukkan password. Nah, berkas 000default.conf ini mengarahkan setiap akses yang menggunakan protokol HTTP. Kalau kita lihat di sini ada .280, ini menandakan protokol yang digunakan yaitu HTTP, untuk diarahkan ke dokumen root. Di sini dokumen root itu berada di /var/www/html. Kalau kita akses ke direktori tersebut, kita cd /var/www/html. Kalau kita lihat di sini ada satu berkas index.html. Nah, berkas inilah yang kita akses, yang bernama apache 2 Ubuntu default page. Kalau misalnya kita lihat isi dari index.html ini, coba kita lihat headnya. Oh, ini head. Nah, kita lihat di sini titelnya itu adalah Apache Ubuntu default page. Nah, berkas index.html inilah yang diakses oleh alamat www.jarcom.net serta sql.jarcom.net. Nah, jadi ketika kita mengakses alamat apapun kepada web server kita melalui port 80 atau menggunakan protokol HTTP, kita akan diarahkan ke dokumen root. Dokumen root itu ada di direktori ini. Nah, karena kita akan mengarahkan alamat sql.jarcom.net tadi agar tidak menampilkan Ubuntu default page tapi menampilkan phpMyAdmin, maka kita harus mengganti dokumen root.
dokumen root ini kita ganti ke direktori di mana terdapat folder phpMyAdmin. Nah, biasanya phpMyAdmin itu berada di /user share phpMyAdmin. Nah, untuk yang server admin, kita ganti ke alamat email admin dari jaringan ini. Contohnya kemarin yaitu admin@jarcom.net. Nah, setelah itu kita harus merestart service Apache dengan perintah sudo service apache 2 restart. Oke, sekarang kita coba akses lagi. Oh, belum ada. Coba kita tutup dan kita buka. Masih menampilkan default page. Coba kita clear dulu recent history-nya, everything clear. Kita akses lagi. Ya, sekarang kita sudah menampilkan atau mengarahkan alamat sql.jarcom.net ke phpMyAdmin. Sekarang coba kita akses lagi www.jarcom.net. Waduh, kok dia juga menampilkan halaman phpMyAdmin ya? Nah, masalahnya ada tadi di file 000 default conf. Coba kita kecilkan ininya, kita hapus dulu supaya kelihatan. Nah, kenapa alamat www.jarcom.net juga mengarah ke halaman phpMyAdmin? Karena kita di sini tidak menentukan alamat apa yang ingin mengarah ke dokumen root phpMyAdmin ini. Jadi dengan pengaturan yang seperti ini, semua koneksi yang mengarah ke web server Apache ini semuanya akan diarahkan ke dokumen root yang ini. Tidak hanya sql.jarcom.net, tapi www.jarcom.net juga akan mengarah ke dokumen root yang ini. Maka agar hanya alamat sql.jarcom.net yang bisa mengarah ke phpMyAdmin, kita harus menentukan nama servernya di sini dengan perintah server name dan alamat domainnya atau sql.jarcom.net. Coba kita simpan dan kita restart kembali Apache-nya. Kita akses jarcom.net. Coba kita clear kembali. Kita akses lagi. Oke, di sini dia masih mengakses ke alamat sql.jarcom.net. Nah, entah mengapa ternyata www masih mengarah ke phpMyAdmin. Agar lebih amannya, kita buat satu salinan lagi. Jika yang tadi servernya untuk sql.jarcom.net, yang ini kita arahkan ke www.jarcom.net. Nah, tentu di sini kita ganti dokumen rootnya untuk mengarah ke Apache default page lagi. Itu di var www.html. Kita restart. Ya, sekarang dengan konfigurasi ini, apabila si user itu mengakses www.jarcom.net, dia akan diarahkan ke dokumen root var www.html yang dimana di sana ada Apache Ubuntu default page-nya. Namun, apabila si user itu mengakses sql.jarcom.net, maka dia diarahkan ke dokumen root /user/share phpMyAdmin.
Mudah kan? Nah, di sini kita cukup perhatikan dua tag ini, yaitu tag virtual host dan tag penutup virtual host. Setelah berhasil mengarahkan si user untuk mengakses halaman phpMyAdmin, sekarang kita ingin untuk mengarahkan si user yang mengakses www.jarcom.net yang menggunakan protokol HTTP atau melalui port 80 menjadi HTTPS. Nah, untuk dapat mengaktifkan protokol HTTPS, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kita akan mengenablekan salah satu modul yang dimiliki oleh Apache, yaitu modul SSL. Modul inilah yang akan dapat mengaktifkan protokol HTTPS. Pertama, kita aktifkan dulu modul ini dengan perintah sudo a2nmod. Nah, a2nmod ini dari Apache 2 enable modul dan nama modulnya yaitu SSL. Ya, di sini telah kita aktifkan dan kita servis kembali. Servis Apache 2 kita restart kembali agar modulnya dapat digunakan. Oke. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat suatu key atau sertifikat. Nah, jadi si user itu apabila dia ingin mengakses www.jarcom.net melalui protokol HTTPS, maka koneksi yang terjadi antara si user dan si server itu akan aman karena kita menggunakan protokol SSL atau HTTPS tadi. Untuk dapat melakukan koneksi HTTPS, server kita harus memiliki key atau kunci dan sertifikat. Key inilah yang nantinya akan digunakan untuk membuka port atau protokol HTTPS tadi ke pengguna yang ingin mengakses www.jarcom.net. Pertama kita masuk dulu ke direktori Apache 2. Kita buat satu direktori baru untuk menampung key dan sertifikat SSL. Kita beri nama folder SSL. Dan selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi OpenSSL untuk membuat key dan sertifikat tadi. Perintahnya adalah sudo OpenSSL rec. Rec ini artinya kita meminta request strip x509. Nah, ini adalah x509 ini salah satu jenis key standar yang akan diminta. Kemudian nodes. Nah, nodes ini untuk memberitahu bahwa komputer server kita tidak ingin menggunakan password saat akan mengaktifkan SSL. Apabila kita memasukkan perintah OpenSSL ini tanpa nodes, maka nanti setiap kali kita merestart service Apache 2, kita akan dimintai password yang nantinya akan kita masukkan. Setelah nodes, ada days. Opsi days 365 ini artinya sertifikat atau key kita akan aktif selama 1 tahun. Kemudian di sini ada RSA 2048. Nah, artinya kita akan membuat key dengan enkripsi RSA sepanjang 2048 bit. Strip key out artinya kita akan menentukan di letak folder di mana kita akan menyimpan key.
di folder yang tadi sudah kita buat, yaitu SSL, namanya apache.key. Dan kemudian opsi selanjutnya itu out. Out ini untuk menyimpan sertifikatnya. Apabila key out untuk menyimpan key, maka out itu untuk menyimpan sertifikat. Tekan enter. Ada yang salah di sini. Coba kita cek. Coba kita pakai sudo. Kita masukkan lagi perintahnya OpenSSL request strip x59 nodes this. Oh iya, ada yang tertinggal ternyata, ada new key. New key ini artinya kita ingin meminta membuat key baru gitu. Jadi ada yang terlewat, yaitu new key. Selebihnya sama. Nah, si OpenSSL ini akan membuat key baru. Di sini kita akan diminta beberapa informasi. Yang pertama adalah country name, ID untuk Indonesia, kemudian state atau province name, West Java, city, Bandung. Selanjutnya organization name, kita tulis saja ilmu komputer. Selanjutnya adalah organizational unit, pendidikan ilmu komputer. Your name, terakhir nama kita, dan email address. Nah, sekarang kita sudah membuat key baru. Key inilah yang akan digunakan oleh Apache untuk membuat koneksi yang aman antara user dengan si Apache ini atau si web server yang kita konfigurasi. Nah, setelah kita membuat key baru, si user tidak akan secara otomatis mengganti protokolnya dengan HTTPS. Namun kita harus mengaktifkannya sendiri. Untuk mengaktifkannya kita menggunakan konsep virtual host juga, hampir mirip dengan konsep yang ini. Di sini kita membuat virtual host baru untuk mengakses server name www.jarcom.net untuk mengarahkan ke dokumen root var www.html. Koneksi yang masuk ke www.jarcom.net itu di sini menggunakan port 80, yang mana port 80 itu merupakan port untuk koneksi HTTP. Sedangkan kita ingin menggunakan port 443 untuk mengaktifkan protokol HTTPS. Caranya kita kopikan virtual host untuk www.jarcom.net. Kita ganti portnya menjadi 443. Untuk server name bisa kita tetap simpan dengan www.jarcom.net. Kita tidak perlu menuliskan HTTPS di sini karena secara otomatis nanti alamat yang ini akan diubah ke HTTPS protokolnya karena di sini telah menggunakan port 443. Yang lainnya sama, hanya saja di akhir kita tambahkan lagi SSL engine on. Nah, ini untuk menandakan bahwa kita akan mengaktifkan SSL kita. Kemudian ada SSL
certificate file. Di sini kita akan menunjuk ke file apache.crt tadi yang sudah kita buat. Kita cek tadi di sini. Ya, ada apache.crt dan apache.key. Untuk SSL certificate file, kita lampirkan file yang CRT atau certificate. Kemudian opsi selanjutnya SSL certificate key file. Nah, di sini kita lampirkan alamat untuk si apache.key-nya. Oke. Sekarang kita restart lagi web server. Nah, untuk dapat mengaktifkan koneksi HTTPS, di sini kita harus tambahkan di depannya itu https www.jarcom.net. Untrusted exception confirm. Nah, kita lihat di sini sudah ada HTTPS, berarti kita sudah bisa mengakses konfigurasi yang tadi sudah kita lakukan. Si protokol HTTPS ini komunikasinya melalui port 443. Namun, apabila kita mengakses jarcom.net, www.jarcom.net, kita akan diarahkan ke alamat apache.ubuntu default pack. Nah, tentu kita tidak ingin user secara manual menambahkan HTTPS sebelumnya, karena itu akan sangat merepotkan user dan mungkin saja user akan lupa untuk menambahkan HTTPS. Oleh karena itu, kita akan atur agar ketika si user itu mengakses www.jarcom.net, akan kita arahkan langsung ke HTTPS www.jarcom.net. Di sini kita tambahkan dengan opsi redirect / www.https. Kita restart lagi. Kita akses ini. Nah, sekarang kita telah secara otomatis mengarahkan user yang mengakses www.jarcom.net untuk menggunakan protokol HTTPS. Perintah redirect ini akan mengarahkan setiap user yang mengakses root dari server name www.jarcom.net. Jadi slash ini menandakan alamat ini, server name kita, untuk diarahkan ke https www.jarcom.net. Jadi pengguna itu akan di redirect, diarahkan secara otomatis ke HTTPS. Nah, ketika user itu mengakses HTTPS, maka secara otomatis komunikasi yang ia lakukan akan masuk ke konfigurasi yang ini, sehingga komunikasi yang dilakukan oleh si user ke web server Apache kita akan aman karena menggunakan protokol HTTPS.
Ya, sekian video TP server dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.